Sedangkan khusus untuk ibu kota, paling banyak terpilih 6 orang murid baru. Wahna berdiri bersama rekan-rekannya dari distrik yang sama, yakni distrik Nabrajem. Turut mengantre pada proses pendataan murid baru. Tidak lama berselang, terlihat 6 orang memasuki ruangan. Keenamnya juga murid baru, siap melakukan pendataan seperti yang lain. Heh, kamu, ke belakang. Kami dari ibu kota harus segera mendata. Hardik, seorang pemuda usia 19 tahun, menatap kelompok 6 orang Wahna. Melihat Wahna mengabaikan hardikan pemuda itu, rekan Wahna satu distrik juga ikut mengabaikannya. Benar-benar tidak penting. Merasa diabaikan begitu saja, pemuda itu langsung membentak. Heh, Udik, apakah telingamu tuli? Hah, cepat minggir. Semua orang sedang mengantre di sini. Yang lebih dulu datang, maka mendapat urutan lebih awal. Sahut Heru, teman satu distrik, berdiri tepat di belakang Wahna. Kamu mencari mati. Meneriakan kata-kata ini, pemuda itu melayangkan tinjunya ke wajah Heru. Namun dalam sepersekian detik berikutnya, dengan tangan kiri, Wahna menangkap tinju yang hendak mendarat. Karena pemuda itu lebih tinggi, Wahna mendongak ketika menoleh ke kiri. Menatap pemuda itu dan berkata, kamu sama dengan kami, murid baru di sini. Kenapa mencari masalah? Wajah pemuda itu memerah marah. Dia tidak bisa menerima tangannya dicengkeram begitu saja. Tangan kirinya bergerak, melayangkan pukulan ke wajah Wahna. Klik! Suara patah kecil terdengar dari jari tangan. Wahna sedikit meremas cengkeraman tangannya, membuat pemuda itu menjerit seketika. Air. Melepaskan cengkeramannya, Wahna memperingatkan dengan santai. Lain kali, aku patahkan seluruh jarimu. 5 orang murid baru yang datang bersama pemuda itu, langsung melangkah mundur, mengantre sesuai dengan urutannya. Mendengar ada keributan di area belakang, seorang murid menghampiri dan memperingatkan. Jangan membuat gaduh di sini. Orang ini mematahkan jariku. Senior. Senior harus menolongku. Jika tidak, aku akan memberitahu pamanku yang menjadi tetua di sini. Ancam pemuda itu. Masih meringis kesakitan, tangan kirinya mencengkeram tangan kanannya sendiri. Mendengar dirinya diancam, terlebih oleh murid baru, murid senior tersenyum jijik. Kamu pikir akademi ini miliki keluargamu? Siapapun yang tidak bisa mematuhi aturan, maka akan dihukum. Menatap Wahna sejenak, murid senior itu bergegas meninggalkan tempat. Sepertinya akademi ini bagus, pikir Wahna berasumsi. Peristiwa barusan sudah dapat menjelaskan menurutnya. Saudaraku, terima kasih. Ucap Heru, menyentuh pundak kanan Wahna dari belakang. Wahna tersenyum mengangguk. Beberapa saat kemudian, seorang tetua berdiri pada tempat yang lebih tinggi. Mengedarkan pandangannya sebentar, tetua itu memberi pengumuman awal. Para murid baru, kalian telah menerima seragam dan token identitas. Statusmu saat ini adalah murid pelataran luar. Setelah 1 minggu, bagi kalian yang berada pada tahap penyempurnaan Ki, bisa melaporkan diri ke ruang administrasi ini untuk menjadi murid pelataran dalam. Di akademi ini terdapat 4 satuan jurusan, yaitu jurusan bela diri, alkemis, penempa, dan jurusan susunan array. Selama 7 hari ke depan, kalian bisa mengunjungi setiap balai satuan jurusan dan memutuskannya pada hari berikutnya untuk memilih jurusan yang mana. Semua informasi dan peraturan ada pada token kalian masing-masing. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian boleh datang ke balai informasi. Begitu pengaman selesai, seluruh murid baru segera dibawa ke pelataran luar. Di dalam komplek Akademi Buana Raya, terdapat tempat pelataran dengan luas yang berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, semakin luas pula pelatarannya. Untuk pelataran luar sebagai tingkatan terendah, luasnya mencapai 5 hektare. Dan yang tertinggi adalah pelataran elit, luasnya mencapai 20 hektare. Di setiap pelataran, tersedia banyak bangunan yang mirip dengan asrama. Setiap bangunan terdiri dari 10 kamar, setiap kamar dihuni oleh beberapa orang. Khusus untuk pelataran luar, setiap kamar memiliki ukuran yang lebih luas. Sehingga dalam satu kamar, bisa dihuni oleh 5-6 orang. Sesuai dengan token identitas, kelompok 6 orang Wahna menempati bangunan bertanda aksara, menghuni kamar nomor 9. Sebelumnya, Wahna berpikir bahwa hanya murid baru yang akan menempati pelataran luar. Tapi begitu dirinya tiba, ternyata ada 1.200-an orang yang menghuni pelataran itu. Pada saat ini, Wahna dan kelima rekan satu distrik tetap berada di dalam kamar, berbincang ringan untuk saling mengenal satu sama lain. Saudaraku, aku Heru, dari Yodomen. Ucap Heru memperkenalkan diri. Aku Oka, dan ini Tupu. Kami berdua dari kota distrik Nabrajem. Sambung Oka menimpali perkenalan Heru. Aku dari Alameh, Wijah. Dari Tantaku Pak, Moyo. Wahna sangat senang dengan keramahan rekan-rekan satu distrik dengannya. Ia tersenyum. Aku Wahna, dari Ragane. Moyo angkat bicara dengan ekspresi serius. Saudaraku, terima kasih atas koin emas yang kamu berikan. Bagiku, itu jumlah yang sangat besar, dan ini pertama kalinya aku memegang sekaligus memilikinya. Santai saja. Wahna melambai ringan, kemudian berkata, lagi pula, aku mendapatkannya dari kawanan bandit itu. Penasaran dengan Wahna yang bisa terbang, bahkan dengan kecepatan yang luar biasa, Oka bertanya, aku tidak menyangka, kamu bisa memadatkan sayap seperti itu. Bisakah kau mengajariku? Saudaraku? Bukannya aku tidak mau, tapi syarat minimalnya harus dipenuhi, yaitu harus memiliki elemen angin. Jawab Wahna apa adanya. Kamu memiliki elemen angin. Luar biasa. Seru Wijah, menegaskan kemudian. Kata kakekku, orang-orang yang memiliki elemen sangat langka. Keberadaannya sulit untuk dijumpai. Belum sempat Wahna menanggapi, suara benturan terdengar keras dari arah pintu. Begitu menoleh, pintu sudah terbuka. Tampak beberapa orang berdiri di balik pintu. Jelas bagi Wahna dan kelima rekan, pintu kamar mereka dibuka paksa oleh pihak lain. Satu dari sekian orang yang berdiri di balik pintu, pria tinggi besar, berkata dengan lantang dan mengancam. Kalian murid baru di sini? Kenapa tidak segera melapor padaku? Hah, aku adalah ketua rumah aksara. Setiap orang yang tinggal di sini harus membayar 10 koin perak setiap bulan dan harus bayar di awal.
Sambung salah satu dari kelompok pria tinggi besar. Wahna saling bertukar pandang dengan kelima rekan-rekannya. Baru saja mereka tiba, pemerasan sudah datang melanda. Moyo angkat bicara. Kami akan menanyakan ini ke balai informasi. Apa yang kamu katakan tidak tercantum dalam token identitas ini? Berani sekali kamu membantahku. Bentak pria tinggi besar, langsung memberi perintah kepada yang lain. Hajar dia. 7 orang pria melangkah maju tanpa ragu. Siap memukuli Moyo hingga loyo. Wija dan Tupu bereaksi, menghunus pedang dari sarangnya. Begitu juga dengan Heru dan Oka, bersiap untuk bertarung di hari pertama ini. Tapi apa boleh buat, Moyo dan kawan-kawan dipukul jatuh dengan mudah. Mereka adalah tahap penyempurnaan Ki tingkat pertama. Sedangkan ketujuh orang lawannya berada pada tingkat kedua pada tahap yang sama. Wahna yang berdiri bersandar pada dinding kanannya, tetap di tempat menatap ketujuh orang itu, lalu bertanya, kalian murid pelataran luar atau murid pelataran dalam? Hahaha, apa pedulimu? Jika kalian berani macam-macam di sini, akan aku patahkan tangan dan kaki kalian semua. Sahut pria tinggi besar itu, tertawa sinis dengan ekspresi totalitas mengejek. Wahna menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka, murid pelataran dalam ada kawanan banditnya juga. Apa katamu? Patahkan kakinya untukku. Pekik pria tinggi besar itu dengan marah, menunjuk jari sambil mendelik. Namun, sebelum ada yang bergerak, Wahna telah menampar ketujuh murid itu, hingga terpelanting memutar. Tidak sadarkan diri kemudian. Tidak mungkin tidak. Pria tinggi besar itu terkejut. Tapi entah apa yang dipikirkannya, dia menatap Wahna dengan marah yang membara. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah 10 koin perak, ada murid pelataran luar yang bahkan murid baru, begitu berani menentangnya. Menunjuk jari sekali lagi, pria tinggi besar itu membentak sombong, kamu benar-benar mencari mati. Aku telah berada di tahap penyempurnaan Ki tingkat keempat. Akan lebih mudah berurusan dengan bocah sepel. Plak! Belum selesai pria itu mengucapkan kalimat bangganya. Sebuah telapak tangan menghantam pipi kirinya. Pria tinggi besar itu terlempar memutar keluar pintu kamar. Yang dia rasakan seolah logam baja sedang menabrak pipinya tanpa tahu itu kapan. Melihat Wahna melangkah ke arahnya, pria tinggi besar itu bangkit, berdiri dan menunjuk jari untuk yang kesekian kali. Kamu berani. Plak! Suara tamparan kembali terdengar. Pria tinggi besar itu terlempar ulang, jatuh hingga ke halaman, terseret dan menggelinding sepuluhan meter. Melihat seseorang diterbangkan keluar dari pintu rumah aksara, para murid baru terkejut. Semua menjulurkan kepala, berusaha untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Namun tidak bagi murid pelataran luar yang lama. Tidak ada reaksi heran atau apapun. Seolah mereka telah terbiasa dengan adegan seperti ini. Deretan bangunan asrama di pelataran luar membentuk huruf U, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di tengah halaman pelataran. Begitu melihat sosok yang terlempar dengan wajah bengkak seperti babi, tidak ada yang tidak terkejut, terlebih bagi penghuni pelataran luar yang lama. Semua pandangan tertuju ke arah pintu rumah aksara. Terlihat seorang pemuda berjalan tenang, menghampiri sosok yang masih terbaring di tengah halaman pelataran. Siapa dia? Masih sangat muda. Mungkin 15 atau 16 tahun. Sepertinya murid baru. Kasihan, dia akan menghadapi masalah dengan senior Patek. Sementara diskusi di antara para murid pelataran luar terjadi, Wahna semakin menutup jarak dengan pria tinggi besar itu. Kamu akan menyesali ini. Kakak Patek akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Ancam pria itu. Wajahnya kini cenderung tak berbentuk. Wahna tersenyum, berjongkok di sisi pria itu, tapi tidak mengatakan apapun. Plak! Tamparan keras tanpa kandungan energi kembali mendarat di pipi kanan pria itu. Darah mengalir dari sudut mulut, dan ketika pria itu hendak mengucapkan sesuatu, Wahna sudah mengayunkan tangannya. Plak! Hening! Pelataran dengan seribuan orang itu tidak bersuara. Pandangan setiap mata tertuju ke satu arah, ke halaman yang luas, yang saat ini hanya ada 2 sosok di tengahnya. Dengan suara sedikit menggeram, Wahna berkata, mulai saat ini, tidak ada murid pelataran luar yang harus membayar apapun. Apakah kamu kira pelataran ini milik kakekmu? Mendengar ucapan Wahna, tanpa sadar semua murid mengangguk setuju. Terlebih dengan murid lama, selama ini memang sering mengalami pemerasan. Sekelompok murid pelataran dalam kerap kali melakukan penindasan. Wahna mengambil cincin penyimpanan dari jari pria besar itu. Ada banyak tumpukan koin perak, bahkan tidak sedikit koin emas di dalamnya. Menoleh ke belakang, Wahna memandang kelima teman sekamarnya yang berdiri di depan pintu. Sambil menjulurkan tangan kiri dengan cincin penyimpanan sitaan, ia berkata, bagikan kepada semua murid secara merata, terutama yang telah membayar kepada bajingan ini. Moyo dan yang lain mengangguk dan bergegas, menghampiri Wahna tanpa ragu. Berdiri di tengah halaman, Moyo berkata dengan suara lantang, bagi teman-teman yang telah membayar di bulan ini, silakan ambil uangmu padaku. Entah siapa yang memulai, spontan semua murid berseru gembira. Namun sorakan kegembiraan itu terhenti tiba-tiba, suara lantang seorang pria berkulit gelap terdengar dari gerbang pelataran. Kalian berani memukuli anak buahku? Kalian mencari mati. Suasana kembali sunyi, tidak ada yang berani bersuara. Sosok pria berkulit gelap itu dikenal cukup kejam, terlebih kepada murid-murid pelataran luar. Gawat! Itu tangan kanan senior Patek. Benar, itu senior Celeng. Mendengar kasakusuk para murid di sekitar, terlebih dengan nama yang disebutkan, Wahna hampir tertawa lepas. Sebagai sosok yang pernah hidup di bumi, jelas bagi Wahna, nama-nama itu mirip dengan sebuah umpatan dari suku tertentu yang dikenalnya. Tetkah? CL Nenegram. CL Nenegram atau Celeng. Bagaimana mungkin orang tua mereka memberi nama seperti itu? Batin Wahna keheranan, benar-benar tidak habis pikir. Namun Wahna tidak peduli. Ia bangkit dan berdiri, bertanya dengan alis kiri terangkat tinggi. Oh, jadi kamu orang yang menyuruhnya memeras murid-murid di sini untuk membayar sewa? Kamu murid baru? Tanya Celeng dengan kening berkerut, tapi menyeringai di saat berikutnya. Berpikir bahwa Wahna mulai takut dengan kehadirannya. Berani sekali kamu memukuli orangku. Siapapun yang berada di sini, harus membayar. Mengerti kau? Alis kanan Wahna ikut terangkat saat ini.
Apakah pelataran ini dibangun oleh ayah dan kakekmu? Sehingga murid-murid di sini harus membayar. Mendengar perkataan Wahna, Celeng naik pitam, menunjuk jari dengan tatapan marah. Lidahmu sangat tajam, bocah ingusan. Tajam? Ulang Wahna, lantas melanjutkan. Apakah pertanyaanku salah? Jika kakek atau ayahmu yang membangun pelataran ini untuk disewakan, maka tidak perlu mempertanyakan uang sewa yang harus kami bayar. Tapi jika tidak, lalu apa bedanya kamu dengan bajingan kampung? Imbu Wahna menatap tajam. Kemarahan Celeng memuncak, menghunus pedangnya, siap meluncur dengan serangan mematikan. Wahna menyeringai, dia menghentakkan kaki kanan, menendang pria besar yang tergeletak di depannya, cepat tanpa menahan kekuatan. Bam! Seketika, pria yang sedang terkapar itu dikirim terbang seperti peluru, meluncur ke arah Celeng, membentur dengan bunyi kedebuk. Brak! Suara benturan lain terdengar. Dinding gapura pelataran dihantam oleh Celeng dan pria besar itu. Terbaring di tepi dinding gapura, Celeng memuntahkan seteguk darah, memandang Wahna dengan tatapan ngeli. Tidak ingin mati konyol, Celeng bergegas. Menyeret tubuh pria besar yang tidak sadarkan diri, dia pergi meninggalkan pelataran luar. Hidup pelataran luar! Hidup pelataran luar! Sorak-sorai bergema di area pelataran luar, dan entah siapa yang memulainya. Saudaraku, aku Lingga. Atas nama murid-murid pelataran luar. Terima kasih. Sapa seorang pemuda dari arah belakang Wahna. Wahna membalikkan badan, memperhatikan sejenak, bahwa Lingga, pemuda usia 21 tahun itu, tampak terluka dan sedikit membungkuk ke arahnya. Kita sama-sama murid pelataran luar, sudah seharusnya kita saling menjaga. Ujar Wahna menanggapi sapa. Lantas bertanya, apakah lukamu karena para bajingan itu? Lingga mengangguk seraya mendesah. Tanpa ragu dia bercerita, bahwa selama ini, murid pelataran luar sejatinya dijadikan sapi perah oleh beberapa orang dari pelataran dalam. Dari cerita Lingga, bahwa sebagian besar murid pelataran luar sudah berada pada tahap penyempurnaan tingkat awal, yakni antara tingkat pertama hingga tingkat ketiga. Namun mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid pelataran dalam. Banyak dari mereka yang gagal melalui ujian, terutama bagian yang menguji jiwa. Selain itu, adanya ancaman dari oknum murid pelataran dalam, cenderung membuat mereka enggan mengikuti ujian untuk masuk menjadi murid pelataran dalam. Siapa itu Petka? Kenapa namanya Petka? Setelah Wahna bertanya. Lingga tersenyum. Sebenarnya dia bernama Fateh. Tapi entah bagaimana, dia dipanggil Patek sejak kecil. Lalu, CL Nenegem. Lanjut Wahna bertanya. Dia benar-benar penasaran dengan nama yang menurutnya sangat aneh. Lingga tertawa kecil. Bukan CL Nenegem, tapi Celeng. Sama dengan Patek, Celeng adalah nama panggilan yang entah datang dari mana. Nama aslinya Cileng. Sama saja. Pikir Wahna menanggapi di benak. Lantas bertanya. Siapa itu Patek? Lingga menyampaikan bahwa sosok Patek adalah orang yang cukup berpengaruh di pelataran dalam. Selain kuat, pamannya juga seorang tetua yang bertugas di salah satu balai. Patek berasal dari ibu kota Sarpaden, ibu kota kerajaan Liba. Keluarganya merupakan keluarga kelas 1 yang cukup berpengaruh. Dari cerita Lingga, bahwa terdapat perbedaan pelayanan dan pelindungan bagi murid pelataran. Semakin tinggi jenjangnya, semakin baik pelayanan dan pelindungannya. Khusus untuk murid pelataran luar, nyaris tidak ada pelindungan sama sekali. Bahkan untuk keluar dari komplek akademi, murid pelataran luar tidak perlu mendapatkan izin tertulis dari balai administrasi. Dalam hal sumber daya, murid pelataran luar hanya bisa mendapatkannya setelah penyelesaian misi. Sedangkan sumber daya bulanan tidak diperoleh seperti murid pelataran lainnya. Hal itu menjadi salah satu penyebab lambatnya perkembangan murid pelataran luar, bahkan cenderung jalan di tempat. Wahna masih mendengarkan dengan seksama. Dia tidak ingin menghakimi siapapun. Situasi dan kondisi yang terjadi, tentu ada penyebab dan alasannya. Lalu, kenapa aku melihat ada banyak ruang yang kosong? Bukankah bangunan asrama ini cukup banyak? Tanya Wahna kemudian. Lingga menarik napas panjang, tanpa ragu dia menjelaskan tentang asrama yang ada di pelataran luar. Pelataran luar terletak di sisi tenggara komplek akademi, menghadap ke arah barat, lengkap dengan 3 bangunan asrama. 2 bangunan asrama terletak di utara dan selatan, memajang dari barat ke timur, saling berhadapan, dipisahkan oleh halaman yang luas. Di bagian timur halaman, berdiri 1 deret bangunan asrama, menghadap ke arah barat, sesuai dengan letak pintu gerbang pelataran. Dengan posisi ini, secara keseluruhan asrama pelataran luar membentuk huruf U, yang mengitari halaman luas di tengahnya. Ketiga asrama merupakan bangunan 2 lantai, setiap bangunan terdiri dari 10 ruang besar. Balai administrasi menyebut ruang itu dengan nama rumah aksara. Setiap rumah aksara terdiri dari 10 kamar, 5 di lantai atas, dan 5 lagi di lantai bawah. Dengan daya tampung 5 orang untuk setiap kamarnya. Dengan demikian, daya tampung keseluruhan asrama mencapai 3.000 orang. Dan mengingat jumlah murid adalah 1.200-an orang, seharusnya satu kamar bisa dihuni oleh 1 orang. Tetapi yang terjadi, 1 kamar justru dihuni oleh 5 orang. Kamar yang lain dibiarkan kosong, bahkan tidak ada yang berani menyentuh. Dan pada akhirnya Wahna mengetahui bahwa hal tersebut merupakan pengaturan paksa yang dilakukan oleh Patek dan orang-orangnya. Berapa orang yang menjadi perwakilan bagi pelataran luar? Tanya Wahna setelah Lingga mengakhiri penjelasannya. Lingga menjawab. Setiap rumah aksara memiliki 1 perwakilan, dan dari semua perwakilan dipimpin oleh seorang ketua. Dan ketua itu adalah aku sendiri. Wahna menyerahkan sebotol pil pemulihan kepada Lingga. Ambil pil ini untuk memulihkan lukamu. Sebaiknya, setiap murid bisa menempati kamar yang tersisa. Jika ada murid baru lagi, maka pengaturannya bisa dibicarakan oleh perwakilan masing-masing. Imbu Wahna seraya menghela napas, mulai berpikir aneh dengan tata cara yang dilakukan oleh pihak akademi. Melihat pil pemulihan, Lingga langsung berseru. Saudaraku, ini pil pemulihan bintang 5. Pil ini sangat berharga. Wahna melambai ringan, tersenyum dan berkata, aku masih memiliki beberapa. Gunakan saja. Lingga memandang penuh tanya dalam diam. Begitu santainya Wahna memberikan pil bintang 5 untuknya.
Dia mulai menerka bahwa Wahna berasal dari keluarga teratas. Murid baru itu menghajar Celeng dan anak buahnya hingga tak sadarkan diri. Dan dia mengembalikan uang kita yang telah kita bayarkan. Ini luar biasa. Anak buah Celeng dipukuli sampai kepalanya bengkak seperti babi. Dia benar-benar membelah kita semua. Dia juga sangat tampan. Apakah dia sudah memiliki kekasih? Ujar seorang murid perempuan, mulai melebar dalam pembicaraan. Setelah dilakukan diskusi dengan perwakilan rumah aksara, akhirnya semua murid tampak gembira, menyebar pada kamar-kamar yang tidak berpenghuni. Wahna dan kelima rekan satu distrik memilih rumah aksara yang terletak di sudut tenggara pelataran. Selain lebih privasi, juga jauh dari pintu gerbang. Dan yang membuat Wahna sedikit bingung dan tidak bisa berkata-kata, Lingga dan dua orang gadis juga memilih rumah aksara yang sama. Saudaraku, ini Lina, dan ini Lucy. Kita satu atap sekarang. Ucap Lingga tersenyum senang, memperkenalkan kedua murid perempuan kepada Wahna. Wahna tersenyum mengangguk. Bab ke-50. Keesokan harinya, semua murid baru diarahkan ke tempat-tempat satuan jurusan untuk mengembangkan minat mereka. Seorang murid balai pelatihan, didampingi oleh Lingga selaku ketua murid pelataran luar, menjadi pemandu bagi seluruh murid baru. Tiba di balai pelatihan, yang merupakan bagian dari satuan jurusan bela diri, terlihat bangunan yang sangat besar dan luas. Di dalamnya terdapat berbagai arena pelatihan, seperti memanah, kekuatan tubuh, hingga arena pertandingan untuk bertarung. Seorang petugas mulai memperkenalkan secara umum tentang balai pelatihan. Di sini adalah area jurusan bela diri. Di tempat ini kalian dapat mengkhususkan diri dalam bidang bela diri dan mempelajari teknik keterampilan yang tersedia. Selain itu, ada arena pertandingan untuk melatih dan bertarung. Jika ada di antara para murid yang memiliki masalah, dapat menyelesaikannya di arena pertandingan ini. Setelah dipersilakan, semua murid baru mulai menyebar ke banyak titik. Tidak terkecuali dengan Wahna. Menghampiri sebuah rak kayu, Wahna memperhatikan beberapa teknik keterampilan yang tertata rapi. Namun tidak ada yang menarik perhatiannya. Semua teknik keterampilan itu berada tingkat fana, dan tidak dapat meningkat seperti teknik tinju bumi miliknya. Mengalihkan perhatiannya, pandangan Wahna berhenti pada sebuah dinding di arah kanannya. Dinding itu bukan merupakan dinding ruangan, melainkan dinding terpisah dan tersendiri. Menghampiri dinding itu, kening Wahna berkerut ketika memperhatikan. Terdapat gambar mural yang aneh di seluruh bidang dinding. Tidak dikenal sama sekali. Seluruh bagian dinding tampak dilapisi energi tak kasat mata, sehingga tidak mudah rusak karena korosi debu atau akibat lain. Dari kiri kanan, Wahna memperhatikan satu demi satu gambar mural itu. Begitu kepalanya bergerak lebih jauh ke kanan, gambar mural terputus akibat dinding yang telah rusak. Sistem Ting. Terdeteksi teknik cermin semesta tingkat surgawi yang tidak lengkap. Sistem Ting. Sistem akan secara otomatis melengkapi jika Tuan mempelajarinya. Sistem Ting. Pada tingkat awal, teknik ini dapat mengembalikan serangan lawan dalam sepersekian detik sebelum mendarat pada sasaran. Sistem Ting. Pada tingkat pertama, teknik ini dapat mengembalikan serangan lawan menjadi 1,5 kali lipat lebih besar. Sistem Ting. Untuk penjelasan lebih lanjut, Tuan dapat membaca deskripsi. Apakah Tuan akan mempelajarinya? Mendengar notifikasi sistem, hati Wahna langsung berbunga-bunga. Menjawab di benak, ya. Sistem Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah mempelajari teknik cermin semesta tingkat surgawi. Level saat ini adalah 0/10. Saat itu juga, semua pengetahuan tentang teknik cermin semesta mengalir di benaknya. Wahna merasakan ada energi khusus dan cenderung unik, membanjiri seluruh tubuh dan aliran darahnya. Tanpa disadari Wahna sedari awal, bahwa hanya dirinya seorang yang berdiri di depan dinding mural itu. Sedangkan murid yang lain, sibuk dengan berbagai teknik keterampilan yang terpajang. Jauh di luar balai pelatihan, dua sosok lelaki tua sedang memperhatikan. Dahi kedua lelaki tua berambut putih ini berkerut. Melihat Wahna berdiri menatap dinding mural. Bocah ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia mampu menyembunyikan kultivasinya. Gumam lelaki tua berbaju putih, matanya semakin menyipit penuh selidik. Di sebelah, lelaki tua berbaju hitam mengangguk. Benar sekali, bahkan hingga 6 tingkat. Apa yang dia lakukan di depan dinding itu? Imbul lelaki tua berbaju hitam, tapi matanya melebar kemudian. Jangan katakan bocah itu mengetahui bahwa dinding itu adalah teknik bela diri. Kedua lelaki tua saling bertukar pandang sejenak. Membuat lelaki tua berbaju putih berkata, coba beritahu ketua balai pelatihan. Katakan untuk menanyakannya kepada bocah itu. Baik, Master. Jawab lelaki tua berbaju hitam, bergegas menuju balai pelatihan. Lelaki tua berbaju putih, tidak lain adalah Master Akademi Buana Raya. Sedangkan lelaki tua berbaju hitam, dia adalah ketua balai penegakan hukum, satu dari sekian balai yang ada di Akademi Buana Raya. Di saat Wahna masih berdiri menatap dinding mural, tiba-tiba dirinya ditegur oleh seorang petugas. Apa yang kamu lakukan dengan berdiri di sana? Itu hanya gambar sebuah pertarungan. Ketika Wahna menoleh dan hendak kembali ke kerumunan murid baru, seorang lelaki tua yang merupakan tetua balai pelatihan, muncul dari arah tertentu. Salam, tetua. Sapa petugas yang baru saja menegur Wahna, membungkukkan badan dengan hormat. Wahna tidak mengatakan apapun, ia hanya membungkuk sebagai tanda sapa. Tidak terduga oleh Wahna maupun sang petugas, tetua balai pelatihan menghampiri Wahna, tersenyum dan bertanya, teman kecil, apakah kamu suka dengan gambar mural pada dinding itu? Menoleh ke arah dinding mural, Wahna mengangguk dan menjawab, tetua benar, hanya saja tidak lengkap. Mendengar jawaban Wahna, jantung tetua balai pelatihan berdebar kencang. Dia sangat yakin seyakin-yakinnya, pemuda ini mengetahui apa yang tergambar pada dinding mural itu. Di Akademi Buana Raya, hanya Master Akademi dan sesepuh yang mengetahui makna di balik dinding mural itu. Hal tersebut membuat tetua balai pelatihan menjadi bingung. Bagaimana murid baru ini dapat mengetahui maknanya? Pura-pura tidak mengerti, tetua balai pelatihan mengerutkan kening, bertanya untuk memastikan keyakinannya. Tidak lengkap. Maksud teman kecil, gambar muralnya tidak lengkap. Begitu. Wahna merasa aneh,
Balik bertanya dengan alis kiri terangkat. Bukankah ini teknik bela diri? Teman kecil, kamu tunggu di sini. Seru tetua balai pelatihan seketika. Tidak bisa menahan diri, langsung melesat dan menghilang dari tempatnya. Kecepatan tahap kaisar alam memang luar biasa. Batin Wahna menatap takjub. Murid sekaligus sosok petugas yang sebelumnya sempat menegur Wahna. Berdiri mematung dengan tatapan heran. Apa yang terjadi? Kenapa tetua balai pelatihan tampak begitu gugup? Pikir murid petugas itu, matanya mengerjap dengan bingung. Beberapa napas kemudian, tetua balai pelatihan kembali bersama lelaki tua berbaju hitam, tetua balai penegakan hukum. Tidak menunda, tetua balai pelatihan langsung mengajak Wahna dalam tanya. Teman kecil, bisakah kamu ikut dengan kami ke ruanganku? Wahna mengangguk dan mengikuti langkah kedua lelaki tua di depannya. Tiba di dalam ruangan tetua balai pelatihan, kedua lelaki tua menatap Wahna dalam-dalam, bahkan tidak berkedip. Teman kecil, apa yang kamu ketahui tentang dinding mural itu? Tanya tetua balai penegakan hukum, pertanyaan yang sama dengan tetua balai pelatihan sebelumnya. Wahna menjawab apa adanya. Gambar mural itu adalah teknik bela diri, dan sepertinya merupakan teknik bela diri tingkat surgawi. Sayang sekali muralnya terputus, sehingga tidak lengkap. Suara ludah tertelan terdengar. Kedua lelaki tua itu saling bertukar pandang. Jantung mereka berdebar lebih kencang. Bagaimana kamu mengetahui bahwa gambar mural itu adalah teknik bela diri? Tanya tetua balai pelatihan lebih ke inti. Dia benar-benar sangat penasaran. Wahna mengerutkan kening, balik bertanya dengan polosnya. Bukankah itu mudah untuk mengetahuinya? Kenapa harus dipertanyakan? Mendengar ini, kedua lelaki tua itu serasa ingin membenturkan kepala berulang kali. Keinginan untuk melompat dan mengobrak-abrik segalanya, seakan tidak tertahankan. Bagaimana mungkin keduanya tidak frustasi? Jika sesepuh tidak memberitahu, bahkan mereka tidak akan pernah mengenal tentang dinding mural itu. Dan sekarang, seorang bocah di depan mereka mengatakan sangat mudah mengetahuinya. Dan kenapa harus dipertanyakan lagi? Tetua balai penegakan hukum menarik napas dalam-dalam. Bertanya lebih spesifik. Teman kecil, apakah kamu bisa mengetahui seperti apa teknik bela diri itu? Sedikit. Sahut Wahna sembari menggerakkan kedua alisnya dan memperjelas kemudian. Teknik itu disebut teknik cermin semesta. Sebuah teknik yang bisa mengembalikan serangan lawan. Tetapi teknik ini sangat sulit untuk dipelajari, apalagi dengan kondisi yang tidak lengkap. Bukankah tetua sudah mengetahuinya? Imbu Wahna bertanya. Penasaran. Kenapa kedua tetua ini menanyakan hal yang tidak perlu menurutnya? Lahan kedua lelaki tua itu jatuh. Mata mereka melebar seketika. Tapi begitu mendengar pertanyaan yang terlontar, mereka sangat ingin sekali untuk memarahi dan memukul pantat Wahna. Kembali menarik napas dalam-dalam, tetua balai penegakan hukum memberi saran. Teman kecil, kamu bisa masuk ke pelataran khusus, sehingga bisa fokus mempelajari teknik pada dinding mural itu. Wahna tersenyum, sedikit membungkuk sebelum berkata, maaf, tetua, aku akan tetap di pelataran luar. Bukankah pelataran luar juga merupakan bagian dari Akademi Buana Raya? Tentu saja bagian dari akademi. Sahut tetua balai penegakan hukum, sedikit curiga dengan kalimat terakhir yang terlontar, melirik ke arah tetua balai pelatihan. Wahna menghela napas, tetap tersenyum ketika menanggapi. Semoga apa yang tetua sampaikan padaku ini benar. Apakah aku boleh pergi sekarang? Tetua. Baiklah, berlatihlah dengan keras. Angguk tetua balai pelatihan tersenyum hangat. Begitu Wahna meninggalkan ruangan, tetua balai penegakan hukum mengerutkan kening, bergumam lirih. Kenapa bocah itu menanyakan pelataran luar adalah bagian dari akademi? Kenapa dia tetap ingin menjadi murid pelataran luar? Menoleh, tetua balai penegakan hukum bertanya. Apakah kamu tahu siapa bocah itu? Yang aku tahu, dia adalah murid baru dari distrik Nabrajem. Dan menurut informasi yang aku terima dari utusan, bocah ini datang bersama tetua Pon. Jawab tetua balai pelatihan. Tetua Pon. Ulang tetua balai penegakan hukum, lantas berkata sebelum bergegas pergi. Sepertinya aku harus bertemu dengan tetua Pon. Di saat yang sama, para murid baru dan petugas sedang menunggu. Diskusi kecil di antara mereka diwarnai tanda tanya. Mengapa Wahna berada di dalam ruangan tetua balai pelatihan? Ketika Wahna keluar dari pintu ruangan, semua orang memandangnya dengan sorot mata penasaran. Junior, kenapa tetua balai memanggilmu? Tanya seorang murid senior yang menjadi petugas. Wahna tersenyum. Mereka menawarkan agar aku masuk pelataran khusus. Pelataran khusus? Ulang Lingga terkejut, langsung bertanya. Lalu apa jawabanmu? Wahna melambai ringan. Aku tetap memilih pelataran luar. Mendengar jawaban Wahna, Lingga maupun murid senior itu tercengang. Hampir semua orang berharap bisa masuk pelataran khusus. Bahkan murid elit saja, mereka sangat berjuang untuk bisa menjadi murid di pelataran khusus. Tetapi Wahna, dia menolaknya dengan santai. Lingga memandang Wahna dengan penuh arti, bertanya dengan suara dalam. Saudaraku, kenapa kamu menolaknya? Wahna menghela napas, menjawab dengan suara berat. Tanpa pelataran luar, apakah pelataran lainnya muncul begitu saja? Bukankah mereka semua sebelumnya berasal dari pelataran luar? Tapi mereka membiarkan pelataran luar diperas pihak lain. Semua murid baru, yang notabene adalah murid dari pelataran luar, tidak ada dari mereka yang tidak menganggukkan kepala. Tanpa sadar, semangat kebersamaan muncul di hati setiap orang. Terutama Lingga. Dia telah berada di pelataran luar selama beberapa tahun, dan sangat tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba seorang pemuda bertubuh tinggi, melangkah maju dan membungkuk ke arah Wahna. Saudaraku, maaf atas tindakanku di ruang administrasi tempo hari. Aku benar-benar menyesal. Wahna tersenyum, menepuk ringan bahu pemuda itu. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Aku sudah melupakannya. Yang penting sekarang, kita semua saling melindungi dan berlatih dengan giat. Setuju, kita harus saling melindungi. Beberapa murid baru langsung berkata serempak, diikuti oleh yang lain seketika. Adik junior, kamu hebat. Aku sangat mendukungmu. Ujar murid senior yang bertugas, mengacungkan jempol tangannya. Apakah kamu yang melukai saudaraku? Hah,
Pekik seorang pemuda dari arena pertandingan menunjuk ke arah Wahna dengan acungan pedang. Lingga bergegas ke sisi Wahna, langsung berbisik. Dia disebut Bokna, kakak dari Celeng. Mendengar bisikan Lingga, Wahna tersenyum di benak, menatap pemuda bernama Bokna itu. Apakah kamu ingin terluka bersamanya? Sombong. Sergah Bokna, mencibir dalam ancaman. Jika di akademi ini tidak dilarang untuk membunuh sesama murid, sudah kupenggal kepalamu. Ayo, bertanding di sini jika kamu bernyali. Tantang Bokna memekik marah. Wahna menoleh ke arah murid senior yang menjadi petugas, bertanya, apa persyaratan untuk bertanding? Junior, apakah kamu yakin? Bokna ini sudah berada di tahap penyempurnaan Ki tingkat kelima puncak. Resah murid petugas memperingatkan. Ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. Wahna mengangkat ringan kedua bahu. Aku tidak akan melakukan sesuatu jika aku tidak yakin. Ragu-ragu sejenak, murid senior itu berkata, baiklah, ikut aku untuk mendaftar pertandingan. Sambil mengikuti langkah murid senior, Wahna menoleh ke arah Bokna, tersenyum, mengacungkan jari tengahnya. Melihat ini, baik Bokna maupun para murid yang lain, agak bingung dengan jari tengah yang ditunjukkan Wahna. Saudaraku, mengapa kamu mengacungkan jari tengah ke arah Bokna? Tanya Lingga dengan penasaran, mendapat anggukan dari murid baru yang lain. Waduh, aku lupa dunia ini bukan bumi, batin Wahna, menjadi bingung sendiri saat ini. Itu artinya, mati kau bajingan. Jawab Wahna dengan santai, padahal di dalam, dia sudah mengutuk dirinya sendiri. Jadi jari tengah itu mengandung arti seperti itu. Gumam para murid baru, mengangguk beberapa kali, tanda mengerti dengan jawaban Wahna. Wahna tidak bisa berkata-kata, hanya terdiam dalam langkahnya. Setelah proses pendaftaran, seorang tetua muda turut naik ke atas arena, siap menjadi wasit pertarungan. Sebelum memulai, tetua muda itu memperingatkan. Dalam pertarungan ini, dilarang untuk membunuh atau membuat cacat pihak lain. Jika salah satu menyatakan diri menyerah, maka dinyatakan kalah. Dilarang menyerang bagi lawan yang telah menyerah. Apakah kalian sudah mengerti? Tanya tetua muda itu memastikan kesiapan. Melihat keduanya mengangguk, tetua muda itu langsung memekik. Pertarungan dimulai. Spontan, Bokna langsung melompat ke udara, melesat ke arah Wahna, mengayunkan tinju kanannya yang besar. Semua orang yang menyaksikan sudah dapat menerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Para murid dari pelataran lain yang sedang berlatih di sekitar arena memandang Wahna dengan tatapan iba. Anak itu sudah pasti terkapar. Padahal dia masih sangat baru di akademi. Lontar seorang murid pelataran inti. Para murid yang lain menganggukkan kepala, tanda bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama. Babak belur sudah pasti akan dialami oleh Wahna. Sementara itu, para murid baru sudah gelisah. Mereka ingin bergegas membantu. Wahna adalah saudara mereka. Tapi tiba-tiba, keheningan melanda setiap pikiran. Semua mata melihat seseorang terlempar keluar arena, tubuhnya melengkung ke depan, membentur dinding balai pelatihan dengan keras. Buk! Begitu sosok yang terlempar itu jatuh, pandangan semua orang beralih ke arena pertandingan. Melihat Wahna masih berdiri malas di tempatnya. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia bergerak? Sangat cepat. Ini terlalu cepat. Murid-murid dari pelataran lain terkejut keheranan. Benar-benar dibuat takjub, pertarungan itu terjadi hanya dalam sesaat saja. Jelas bahwa Bokna adalah sosok yang terlempar itu. Saat ini terlihat mencoba bangkit, tapi baru kepalanya sedikit terangkat, seteguk darah dimuntahkan. Bokna tidak sadarkan diri seketika. Wahna menang. Bukan wasit yang memekik, tapi para murid baru yang berteriak kencang, menyadarkan pikiran seluruh orang yang masih terguncang. Berita tentang pertarungan antara Wahna dan Bokna langsung menyebar ke semua murid pelataran luar. Termasuk di pelataran dalam dan pelataran inti, juga menjadi perbincangan hangat. Ketika Wahna dan rombongan murid baru tiba di gerbang pelataran luar, semua murid bersorak, riuh dengan tepuk tangan, nyaris serupa dengan menyambut seorang politikus yang menang pemilihan. Sore telah berganti menjadi petang. Bulan juga mulai menampakkan sebagian wujudnya, cahayanya redup dan terkesan mendamaikan alam. Wahna berdiri di tepi balkon kamarnya, kedua tangannya mencengkeram dengan pagar pembatas balkon. Menatap cahaya bulan, ia mulai merindukan keluarganya di kota Ragane. Mengingat kelucuan dua gadis cilik yang selalu menempel padanya, Wahna tersenyum kecil. Belum lagi dengan adik perempuannya, yang selalu berkicau di sebelahnya, membuat kerinduan Wahna seakan tidak tertahan. Semoga kalian semua baik-baik saja. Gumam Wahna di dalam hati, menghembuskan napas panjang, menenangkan diri dari rasa rindunya. Saudara Wahna sedang memikirkan sesuatu. Suara Lucy terdengar tiba-tiba, menyadarkan lamunan Wahna. Wahna menoleh ke kiri, melihat Lucy berdiri seorang diri, sedang menatapnya dari tepi balkon kamarnya. Tidak, aku sedang bosan. Aku ingin memanggang daging. Apakah kamu mau ikut? Sahut Wahna menawarkan. Lucy dengan bersemangat. Tentu saja. Saudara Wahna, kenapa kamu tidak mengajakku? Protes Lina tiba-tiba muncul di balkon yang sama dengan Lucy. Bab ke-51. Tidak menunggu lama, begitu sampai di lantai bawah, Wahna dan kedelapan rekan segera membuat api unggun di halaman depan rumah. Kedelapan rekan itu adalah penghuni rumah aksara yang sama dengan Wahna. Lingga, Lucy, dan Lina merupakan murid lama yang kini memutuskan satu atap. Sambil menatap kayu bakar, Moyo bertanya, Saudara Wahna, daging apa yang akan kita panggang? Wahna mengeluarkan beberapa potong daging hasil buruannya di hutan kematian. Daging monster banteng. Monster banteng? Bukankah ini monster level menengah? Wija langsung berseru. Wahna tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil meletakkan potongan daging di atas perapian. Melihat Wahna dan kelompoknya mengobrol akrab, beberapa murid mulai berdatangan, turut bergabung melingkari perapian. Tetapi tidak lama setelah itu, jumlah orang yang bergabung terus bertambah dan semakin banyak. Wahna berinisiatif untuk menambah panjang perapian, dengan harapan dapat memanggang daging lebih banyak. Jika semula api unggun berada di titik selatan, kini memanjang ke utara, nyaris sepanjang bangunan asrama yang menghadap ke barat. Jumlah orang semakin penuh, bahkan murid-murid perempuan
mulai membuat racikan bumbu yang mereka miliki. Dan saat ini, di bagian timur halaman asrama, terdapat dua kerumunan yang memanjang dari selatan ke utara, dipisahkan oleh perapian panjang di tengahnya. Demikian pula dengan posisi Wahna dan kawan-kawan. Mereka tidak lagi berada di depan halaman rumah aksaranya sendiri, melainkan di titik tengah dari panjang perapian. Sambil mengunyah daging panggang yang masih panas, seorang murid berkomentar, "Saudaraku, daging ini mengandung banyak energi." "Hei, lihat! Si Arman menerobos!" Seorang murid yang lain berseru, menunjuk jari ke arah utara. Semua orang tampak bersuka cita. Kesempatan berkumpul bersama seperti ini, belum pernah mereka alami sebelumnya. Masing-masing saling berbagi cerita tentang bagaimana diri mereka sampai di akademi, hingga menjadi murid pelataran luar ini. Dari seluruh kisah yang diutarakan para murid, hampir semuanya mengandung kebencian. Perilaku penindasan dari para senior tertentu benar-benar membekas di benak setiap orang. Sebagai ketua pelataran luar, Lingga menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua murid bahwa Wahna telah menolak tawaran menjadi murid pelataran khusus dan justru tetap memilih menjadi murid pelataran luar. Mendengar ini, terlebih dengan alasan yang mendasari Wahna tetap memilih menjadi murid pelataran luar, semua murid yang tadinya duduk di dekat perapian, tiba-tiba bangkit dan berdiri. Setiap orang menggeser hadap, sedikit membungkuk ke arah Wahna, mengucapkan terima kasih secara serentak dan serempak. Entah siapa yang memulai, adegan itu terjadi secara alami. Suara serempak lebih dari 1.000 murid bergema di pelataran luar, bahkan mencapai gerbang utama akademi. Wahna tertegun, adegan yang terjadi tidak terduga dan tiba-tiba. Tapi dia tersenyum kemudian, melambai ringan dan berkata, "Duduklah." Melihat semua orang telah duduk kembali, Wahna berkata, "Kalian adalah murid pelataran luar. Aku juga adalah murid pelataran luar. Dan kita semua adalah murid pelataran luar. Kita harus saling melindungi dan menjadi lebih kuat." Disadari atau tidak, ucapan Wahna telah membangkitkan jiwa kesetiakawanan setiap murid. Beberapa murid yang sebelumnya hanya mengenal sedikit orang, kini membaur satu sama lain. Lingga dan beberapa orang sedikit terpaku, memandang Wahna dengan tatapan takjub. Ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat semua murid pelataran luar bersatu padu penuh semangat. Di hari-hari berikutnya, Wahna masih mengikuti kegiatan pengenalan satuan jurusan. Tapi tidak ada yang istimewa untuk dapat menarik perhatiannya. Kendati demikian, banyak informasi yang diperoleh. Sedikit banyak telah menambah wawasan bagi Wahna tentang Akademi Buana Raya. Di antaranya, ahli penempa Akademi Buana Raya memiliki keahlian yang cukup tinggi. Mereka mampu membuat senjata tingkat bumi kualitas menengah. Begitu pula dengan ahli array. Yang tertinggi adalah Grandmaster Array, mampu membentuk formasi array pada level ketiga. Sedangkan pada jurusan alkemis, sebenarnya membuat Wahna cukup tertarik. Terlebih lagi dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Namun Wahna mengurungkan niat untuk sementara. Proses pembelajarannya benar-benar membosankan menurutnya. Bahkan hingga saat ini, tidak satupun dari satuan jurusan yang tersedia dapat menarik minatnya dengan penuh. Kembali ke rumah aksara, Wahna mulai berlatih formasi array di dalam kamarnya. Dia ingin membentuk formasi array pengumpul energi tingkat lanjut. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan pintu di luar kamar. Begitu pintu dibuka, Wahna bertanya ketika melihat sosok Lingga. "Ada apa?" Lingga menjawab dengan suara lirih. "Apa yang kamu katakan benar. Ada beberapa orang murid pelataran luar yang menjadi kaki tangan patek. Mereka semua berada di rumah aksara C. Perhatikan saja. Jangan sampai mereka curiga bahwa mereka sedang diawasi. Beritahu para perwakilan rumah aksara yang menurutmu bisa dipercaya," ujar Wahna menyarankan. Setelah mengatakan itu, Wahna menyerahkan beberapa botol giok dan berkata, "Ini untukmu dan teman-teman perwakilan rumah aksara yang bisa dipercaya." Mengetahui isi botol giok, Lingga terkejut. Tangannya sedikit gemetar ketika berkata, "Saudaraku, ini piamida bintang 6. Terlalu sangat berharga." Wahna tersenyum dan melambai ringan. "Aku ingin kamu dan beberapa rekan yang setia kawan menjadi lebih kuat." "Saudaraku, terima kasih," ucap Lingga sembari membungkukkan badan. Wahna tersenyum mengangguk, lantas bertanya, "Di area sekitar, di mana tempat berburu yang bagus?" "Oh, di Pegunungan Kubrem," jawab Lingga. Melihat Wahna menaikkan alis, Lingga memperjelas, "Letaknya di sebelah tenggara akademi. Jika kamu ingin berburu, sebaiknya di area luar saja. Area dalam sangat berbahaya, banyak monster setingkat tahap kaisar alam." Pagi hari, Wahna telah bersiap untuk singgah ke Pegunungan Kubrem. Ketika mencapai lantai bawah, Heru dan keempat rekan satu distrik sudah menghampirinya. "Saudaraku, kami akan ikut berburu denganmu," Oka berkata langsung ke inti. Wahna menaikkan alis kiri. "Apakah kalian tidak takut terluka? Bahkan tidak menutup kemungkinan tewas di dalam hutan. Kami ingin mencari pengalaman." "Jika sial, mau bagaimana lagi?" jawab Heru sambil mengangkat ringan kedua bahu. Mendapat anggukan dari yang lain. Ragu-ragu sejenak, Wahna melangkah keluar sambil berkata, "Ayo berangkat. Pegunungan Kubrem." Pegunungan Kubrem merupakan pegunungan terbesar dan terluas di daratan Liba. Deretan gunung besar dan tinggi, berbaris seolah membentuk pagar alami. Pegunungan ini terletak di sebelah tenggara Akademi Buana Raya, memanjang jauh ke timur, melebar ke selatan, hampir mendekati kawasan kerajaan Liba. Area pegunungan ini nyaris serupa dengan hutan kematian. Namun di Pegunungan Kubrem hanya terbagi menjadi 3 area, yakni area luar, area dalam, dan area inti. Untuk area luar, kawasan ini menjadi tempat berburu dan berlatih, baik bagi para murid Akademi Buana Raya maupun kultivator tertentu. Sedangkan untuk area dalam, sangat jarang ada yang berani menjamahnya. Jika berkekuatan tahap prajurit alam tingkat tinggi, maka hanya kematian yang akan menimpa. Khusus area inti, hingga saat ini belum ada informasi bahwa area itu ada yang pernah memasukinya. Tetapi yang pasti, tingkat bahayanya jauh lebih tinggi dibandingkan area dalam.
tiba di pinggiran area luar. Tepatnya di tepi utara, Wahna sedikit terkejut melihatnya. Di tepi jalan sebelah kiri, banyak terdapat toko maupun restoran, berjejer di sepanjang jalan, lurus ke timur menghadap selatan. Kelompok 6 orang Wahna menuju restoran terdekat, mengambil duduk di salah satu sudut ruangan. Saudaraku, kenapa kita ke restoran? Bukankah kita akan berlatih dan berburu? Tanya Tupu dengan suara setengah berbisik. Moyo menyela. Kita cari informasi dulu. Mendengar ini, Wahna mengacungkan jempolnya ke arah Moyo. Kini Wijaya yang bertanya kepada Wahna. Saudaraku, kamu masih terlihat sangat muda. Bolehkah aku tahu berapa usiamu? Kenapa bertanya usia? Bukankah usia tulang sudah dapat dideteksi? Pikir Wahna bertanya-tanya. Merasa sedikit aneh atas pertanyaan Wijaya. Sistem. Ting. Sebelum mencapai tahap prajurit alam, tingkat kalkulatan indera spiritual tidak sempurna, Tuan. Jadi seperti itu, angguk Wahna di benak, lantas menjawab ringan. 15. 4 bulan lagi 16 tahun. 15. Sergah Oka terkejut dan berkata, aku pikir kamu tampak awet muda. Ternyata memang masih muda. Apakah kamu adalah pemuda 297? Lanjut Oka bertanya memastikan. Wahna menyunggingkan senyum, menjawab sambil menyandarkan punggungnya. Ya, itu aku. Mendengar jawaban ringan itu, Oka dan keempat yang lain saling bertukar pandang. Tertegun kemudian, menatap Wahna dengan takjub. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa sosok peserta yang telah membuat gempar kota distrik Nabrajem ternyata sedang bersama mereka sejak awal. Saudaraku, kamu sangat terkenal. Puji Heru, mengacungkan jempol kanannya dengan mantap. Wahna masih tersenyum. Untungnya tidak ada yang tahu namaku. Bahkan kalian tidak tahu wajah pemuda 297. Hahaha. Mendengar ucapan Wahna, pada akhirnya semuanya turut tertawa lepas. Terpaut 3 meja dari tempat Wahna duduk, tampak 2 orang pria baru tiba memasuki restoran. Salah satu dari mereka, ekspresinya terlihat sangat kesal. Bancur, salah satu pria yang baru tiba itu, mengutuk dengan suara geram. Benar-benar sangat menyebalkan. Semoga orang-orang Seribu Langit itu mati diterkam monster. Orang-orang Akademi Seribu Langit, maksudmu? Apakah mereka juga berlatih di pegunungan ini? Sahut Hante, pria yang datang bersama Bancur, bertanya keheranan. Bancur menarik napas panjang, mengangguk dan menegaskan. Iya, aku juga pertama kali melihat mereka berburu di pegunungan ini. Tapi bukan itu masalahnya. Mereka mengambil buruanku begitu saja. Bahkan sempat memukuliku. Semoga mereka masuk ke area terlarang. Lanjut Bancur, ekspresinya semakin kesal. Mendengar percakapan keduanya, Wahna bangkit dari duduknya, bergegas menghampiri kedua pengunjung itu. Teman, maaf jika aku mengganggu. Aku orang baru di sini, dan ingin berburu di pegunungan ini. Bisakah teman memberiku informasi tentang pegunungan ini? Sapa Wahna dengan ramah. Bancur dan Hante menoleh serempak. Sambil mengerutkan kening Bancur bertanya, kamu dari mana? Wahna tersenyum, mengeluarkan 100 koin emas, meletakkannya di atas meja dan berkata, aku dari jauh. Jika informasinya lengkap, jumlah ini bisa menjadi 5 kali lipat. Mata Bancur langsung berbinar, mengambil 100 koin emas di atas meja, menyimpannya dengan kecepatan kilat, hilang total kekesalan di wajahnya. Menarik napas panjang, dengan semangat Bancur menjelaskan. Hutan di pegunungan ini sangat luas. Dari deretan pepohonan besar yang kamu lihat di sana, adalah batas awal dari area luar, hingga 50 km ke arah puncak gunung. Di titik 50 km itu, terdapat jurang yang sangat dalam. Jurang itu adalah batas antara area luar dan area dalam. Untuk informasi area dalam, aku tidak terlalu banyak mengetahuinya. Tapi yang jelas, di sana banyak monster yang setingkat dengan tahap prajurit alam dan tahap jenderal alam. Mungkin juga ada yang setingkat tahap kaisar alam. Sedangkan area inti, aku buta tentang itu. Imbu Bancur mengakhiri informasinya. Hanya itu. Tanya Wahna dengan alis kiri terangkat. Belum. Sahut Bancur cepat-cepat. Menarik napas lagi. Dia melanjutkan. Khusus area luar, 150 km dari batas awal ke arah timur, terdapat area terlarang. Konon, tempat itu adalah sebuah danau dengan air berwarna biru gelap. Penghuninya adalah monster yang kekuatannya tidak diketahui. Beberapa orang yang mencoba ke sana, belum ada yang pernah kembali sampai detik ini. Oh ya, hati-hati dengan orang-orang dari Akademi Seribu Langit. Mereka sedang berburu di area luar, sekitar 30 km dari batas luar ke arah area dalam. Imbu Bancur memperingatkan. Seperti yang dijanjikan, Wahna mengeluarkan 400 koin emas. Teman, terima kasih. Sama-sama. Jika kelak kamu butuh informasi lagi, cari aku di toko obat manjur. Sahut Bancur menawarkan diri, tidak disangka. Dirinya mendapatkan keberuntungan di balik kesialan. Keluar dari restoran, kelompok 6 orang Wahna bergegas memasuki hutan pegunungan Kubrem. 1 kilometer lebih dalam, kondisi hutan cenderung lebih lebat. Pepohonan semakin besar dan meninggi, tanah yang dipijak pun kian terasa tenggelam. Kalian siap? Peringat Wahna kepada rekan-rekannya. Spontan, kelima pemuda itu menghunus pedang, mengambil sikap waspada, mengerahkan indera spiritual ke seluruh area. Baru sepuluhan meter melangkah, gerombolan monster serupa hyena sudah menggeram tidak jauh di depan mereka. Bukan hyena biasa. Tubuhnya besar seukuran harimau, kaki depan serupa cakar beruang. Sebelum dijadikan mangsa, kelima orang teman Wahna bergerak, menebaskan pedang masing-masing, menyerang gerombolan monster yang menghadang. Dan pada saat ini, Wahna membalikkan badan. Dia menatap seekor monster yang sama. Ukurannya 2 kali lebih besar. Telapak dewa. Meraungkan itu di dalam pikirannya, Wahna menghentakkan tangan kanan. Bam! 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 Suara ledakan bergema, energi telapak tangan mendarat tepat pada sasaran. Monster hyena terlempar kencang, membentur sebatang pohon besar keras, jatuh ke tanah dengan suara menumbuk. Buk! Masih dikdaya, monster hyena bangkit dari jatuhnya, mengaum kencang dengan marah. Roar!
Tanpa jeda dari auman itu, monster hyena melompat, menerjang seketika, siap menerkam dan mencabik-cabik. Boom! Suara berdentum terdengar menggelegar. Sebuah tinju dengan kilatan petir menghantam kepala monster tidak jelas itu. Dan sudah pasti, tinju itu berasal dari teknik tinju bumi. Wahna menyelipkan elemen petir dalam eksekusinya. Bergegas membalikan badan, Wahna menyerang kawanan monster hyena yang lain. Berusaha mengurangi jumlahnya yang telah mengepung teman-temannya. Dalam waktu singkat, seratusan monster hyena terbunuh. Ada yang tergeletak di sini, dan ada juga yang di situ. Jatuh terduduk di atas lantai tanah. Wija berkata sambil mengatur napas. Saudaraku, terima kasih. Jika kamu tidak bertindak, matilah aku. Oka menimpali. Kamu yang termuda, tapi yang terkuat di antara kami. Wahna tersenyum dan menggeleng kecil. Kita satu distrik, kita juga satu akademi. Ayo, kumpulkan buruan kita. Aku akan mengawasi keadaan sekitar. Kelimanya mengangguk patuh. Meski Wahna adalah yang termuda, namun dia lebih kuat dan lebih baik dalam perencanaan. Dan bagi kelimanya, tidak ada keraguan untuk mengikuti perintahnya. Berada di atas ketinggian pohon, Wahna mendeteksi adanya sekelompok orang. Setelah diperhatikan, semuanya mengenakan seragam yang sama. Kerutan di kening Wahna menghilang, digantikan dengan seringai kejam. Berbagai rencana terbesit di benaknya, seolah gemerlap cahaya memenuhi pikirannya. Sejak awal, Wahna dan teman-temannya telah mengganti seragam yang mereka kenakan. Sehingga siapapun yang melihat, tidak akan pernah berpikir bahwa mereka adalah murid Akademi Buana Raya. Wahna menunduk, bertanya kepada kelima rekan di bawahnya. Apakah sudah siap untuk berburu lagi? Semua mengangguk, dan terus bergerak menuju kedalaman hutan area luar. Beberapa monster sempat menghadang, namun dapat diatasi dengan baik. Berhenti! Peringat Wahna tiba-tiba. Kelima pemuda bereaksi cepat, langsung menghentikan langkah seketika. Namun kelimanya bingung di saat berikutnya. Mereka tidak menemukan monster apapun di sekitar. Di saat yang sama, Wahna mendongak, mata dewa. Perusak jiwa. Kuaak. Jeritan melengking terdengar dari ketinggian langit. Seekor monster seperti burung elang bersayap kelelawar, jatuh terkapar dan mati di depan semua orang. Buk, monster apa itu? Bagaimana kamu melakukannya? Aku bahkan tidak bisa melihat gerakanmu sama sekali. Heru berseru dengan mata membelalak tidak percaya. Wahna mendarat, mengangkat ringan kedua bahu, menyimpan monster sejenis burung itu tanpa menjawab pertanyaan. Belum berhenti, kelompok 6 orang Wahna terus melangkah lebih dalam. Dan sama seperti sebelumnya, meski bertemu beberapa ekor monster, kesemuanya dapat diatasi tanpa harus Wahna turun tangan. Selang beberapa waktu, Wahna dan kelompoknya tiba di sebuah sungai kecil. Air yang mengalir sangat jernih, ramai dengan suara gemercik. Kita harus mencari tempat untuk bermalam. Monster akan lebih ganas di malam hari. Ujar Wahna sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tupu bertanya, ke arah mana kita sekarang? Sebentar, sahut Wahna, lantas menoleh ke kanan. Melompat ke salah satu ketinggian pohon di pinggiran sungai. Tidak berselang lama, Wahna mendarat dan berkata, 1 kilometer dari sini, ada gua di arah timur. Kita susuri saja sungai ini. Bab ke-52. Begitu menutup jarak semakin dekat dengan gua yang dituju, semua orang berhenti secara tiba-tiba. Seolah ada gunung yang menekan pundak, menyebabkan tubuh sulit untuk bergerak. Ah, sial! Monster ini melakukan penindasan aura yang kejam. Keluh Moyo dengan gigi mengatuk, keringat dingin mulai menetes dari dahi. Tidak hanya Moyo seorang yang merasakan penindasan aura, keempat yang lain juga mengalami hal yang sama. Sangat kesulitan menggerakkan tubuh. Tahan sebentar. Jika kalian bisa melewati penindasan aura ini, mungkin besok kalian bisa mengabaikan kemacetan kultivasi. Ujar Wahna dengan suara tenang. Mendengar ini, kelima pemuda sedikit terkejut. Mereka tidak melihat reaksi apapun pada Wahna, seolah penindasan aura yang sedang terjadi tidak pernah ada sama sekali. Namun kelimanya tetap mengikuti apa yang Wahna sarankan. Mereka memang sudah berada di tingkat pertama puncak dari tahap penyempurnaan Ki, tapi mengalami kemacetan yang cukup lama. Tidak lama berselang, penindasan aura semakin menekan. Diikuti kemunculan seekor monster berukuran besar, serupa ular berwarna hijau gelap, tepat dari arah kanan seberang sungai. Monster itu berhenti sejenak di tepi seberang sungai, menegakkan kepala, menatap kelompok 6 orang Wahna dengan tajam. Begitu monster itu merayap menghampiri, tepat pula kelima orang telah mencapai batas dalam menahan penindasan aura. Tanpa menunggu lagi, Wahna menjentikan jari, lurus ke arah monster serupa ular itu. Buk! Suara jatuh menumbuk terdengar agak berdentung, monster besar itu tumbang di tepi sungai. Begitu saja, celetuk Moyo tanpa sadar. Antara terkejut dan bingung, sulit dibedakan dari ekspresinya. Dengan mulut menganga, silih berganti kelima pemuda itu menatap Wahna dan monster serupa ular. Seolah berharap bahwa adegan yang mereka saksikan hanyalah ilusi semata. Wahna mengabaikan ekspresi konyol kelima rekan. Ia bergegas menghampiri monster buruannya. Tinggalkan tubuh monster itu. Kami pemiliknya. Begitu suara itu jatuh, 10 sosok dengan pakaian yang sama bermunculan dari balik semak belukar dan pepohonan tepi sungai. Wahna menghentikan geraknya, menoleh ke kanan dengan kening berkerut. Milik kalian. Kalian memeliharanya di hutan ini. 1 dari 10 maju selangkah, seorang pria berkumis tebal menunjuk jari ke arah tubuh monster. Kami yang menemukan pertama kali. Jeti, suka tidak suka, monster ini milik kami. Wahna menegakkan badan, tersenyum mendengar pernyataan tidak masuk akal itu, lalu berkata, hutan ini ditemukan olehku pertama kali. Jeti, suka tidak suka, hutan ini milikku. Lalu, mengapa kalian berada di hutanku? Kelima rekan Wahna tertegun, spontan menutup mulut dengan kedua tangan kemudian. Tidak bisa menahan tawa, Wahna menggunakan alasan yang nyaris serupa untuk memojokkan sekelompok orang itu. Kurang ajar. Lancang. Berani sekali kamu membantah murid Akademi Seribu Langit. Apa kamu mencari mati? Ha! Bentak pria berkumis tebal, menunjuk jari dengan tatapan marah. Di luar dugaan ke-10 orang, Wahna justru tertawa.
Hahaha, kalian berani berburu di hutan ini. Bahkan merampas hasil buruan orang lain. Jeda sejenak, Wahna membentak sambil mencibir. Lancang. Bahkan nenek moyang akademi, kalian tidak seberani dan selancang ini. Merasa direndahkan dan terhina, ke-10 orang murid itu langsung berang. Pria berkumis tebal melompat, tangan kanannya mengepal kuat. Diayunkan lurus ke dada Wahna. Panik, kelima teman Wahna bereaksi. Namun sebelum mereka dapat bergerak, tinju pria berkumis tebal itu sudah mendarat. Krap. Suara gemetar tulang retak terdengar jelas, diikuti jeritan pilu yang bergema di tengah hutan. Air. Bukan Wahna yang menjerit, tapi pria berkumis tebal itu yang berteriak. Lengan kanannya membentuk sudut yang aneh, darah mengalir dari jemari tangan dan siku. Tanpa banyak bicara, tangan kanan Wahna bergerak horizontal, menebas setinggi leher, memenggal pria berkumis tebal di depannya. Slash! Buk! Kepala pria berkumis tebal itu terpisah dari badan, jatuh menumbuk sebongkah batu. Hening. Tidak ada yang bersuara, terkejut dengan adegan yang begitu tiba-tiba. Keheningan itu tidak berubah di saat berikutnya, justru semakin sunyi. Wahna bergerak, melesat ke arah 9 orang yang tersisa, memenggal mereka semua secepat kilat. Mengabaikan tatapan bodoh kelima temannya, Wahna melucuti senjata dan cincin penyimpanan, memusnahkan ke-10 mayat tak berkepala itu kemudian. Ayo masuk gua. Sebentar lagi gelap. Ajak Wahna begitu tiba di sisi kelima rekan, yang hingga saat ini masih terdiam tidak bergerak. Tersadar dari pikiran masing-masing, kelima pemuda itu mengikuti langkah Wahna memasuki gua, memandang dengan sejuta tanya di kepala. Dari sudut pandang Wahna, sungai mengalir dari barat ke timur. Di tepi selatan sungai, terdapat banyak gundukan tanah keras bercampur bebatuan. Pada salah satu gundukan tanah itulah, gua yang menjadi tujuan kelompok 6 orang Wahna. Kira-kira 10-an meter dari tepi sungai. Sangat gelap. Ucap Moyo begitu melewati pintu gua. Dengan elemen cahaya, Wahna membentuk bola cahaya seukuran kepalan tangan. Meletakkannya di langit-langit gua, merubah gelap gulita menjadi terang benderang. Moyo tidak bisa tidak bertanya. Saudaraku, apakah ini elemen cahaya? Wahna mengiyakan, tersenyum mengangguk sebagai jawaban. Melihat anggukan Wahna, kelima pemuda itu benar-benar kehilangan kata-kata. Otak mereka serasa berhenti bekerja, semua pengetahuan yang mereka miliki tentang dunia ini, seperti omong kosong saat ini. Jeti, kamu memiliki 2 elemen sekaligus? Kata Moyo menanggapi anggukan Wahna, merasa frustasi dan mengeluh kemudian. Ah, kenapa kamu begitu tamak? Setidaknya kamu berbagi padaku yang tidak memiliki satupun elemen. Mendengar keluh kesah Moyo, Wija tertawa lepas. Hahaha, kamu ditakdirkan untuk melihat, bukan memiliki. Nasibmu sedikit sial, Moyo. Hahaha. Dengus Moyo, lantas berkata dengan ekspresi aneh. Bukankah kesialan ini berlaku juga untukmu? Wija tersenyum canggung, menggaruk bagian belakang kepalanya sendiri, yang pada akhirnya membuat semua orang tertawa. Wahna tersenyum dan menggeleng kecil. Teman-temannya tampak menjadi lebih akrab satu sama lain, hatinya merasa hangat, seolah berada dalam satu keluarga. Setelah mengedarkan pandangannya ke sekitar, Wahna berdiri di titik tengah ruangan gua. Dengan gerakan jari yang sangat rumit, seberkas cahaya biru keunguan memendar dari jari jemari tangannya. Wus! Suara seperti lesatan udara terdengar. Selaras ketika Wahna menghentakkan jemari tangan, melemparkan cahaya biru keunguan ke langit-langit gua. Seketika, sebuah larik rumit seperti banyak helai benang saling terkait, melapisi seluruh dinding gua, sesekali berkedip dengan cahaya biru keunguan. Wahna mengulangi tindakannya, namun dengan gerakan yang cenderung berbeda. Ia membentuk 2 jenis formasi array yang saling bertumpuk. Ini susunan array. Sergah Oka terkejut, tidak bisa mengungkapkan keheranannya. Saudara Wahna, kamu bisa membuat susunan array? Ya dewa. Mendengar sergahan Oka, Moyo dan yang lain menjatuhkan rahang, menatap Wahna dengan mata melebar selebar-lebarnya. Betapa tidak, siapapun mengetahui dengan pasti bahwa keahlian formasi array adalah yang tersulit di antara keahlian yang lain. Tapi teman termuda mereka ini sudah mampu melakukannya dengan begitu mudah. Benar-benar di luar ekspektasi. Saudaraku, kapan aku bisa menjadi tamak sepertimu? Celetuk Moyo begitu saja, masih tetap memandangi larik rumit di sekelilingnya. Wahna mengabaikan ucapan konyol Moyo. Ia kembali membentuk formasi array di pintu masuk gua. Sudah aman sekarang. Tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa di sini ada gua. Ujar Wahna tersenyum puas. Kini Tupu yang mengajukan tanya. Rautnya sangat penasaran. Saudara Wahna, susunan array jenis apa yang kamu bentuk ini? Mengapa sangat berbeda dengan susunan array yang aku lihat di akademi? Wahna tidak menutupi. Di pintu masuk adalah susunan array ilusi, sehingga tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya ada gua di sini. Kemudian susunan array pertahanan di seluruh dinding dan pintu masuk. Jika ada serangan, maka tidak akan menyebabkan kerusakan bentuk dari gua, sehingga kita aman di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah susunan array kedap suara dan aura, Jeti. Tidak ada yang akan menyadari bahwa sebenarnya ada kita di sini. Tupu berseru takjub. Saudaraku, kamu sangat cermat. Aku bahkan tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Sesaat kemudian, Heru mengeluarkan hasil buruan dari penyimpanan, berkata kepada semua orang. Ayo, kita ambil bagian yang berguna. Dagingnya bisa kita simpan dan berbagi dengan teman-teman di pelataran Akademi Buana Raya. Tepat pada saat ini, begitu mendapat laporan dari Tetua Balai Penegakan Hukum dan Tetua Balai Pelatihan, Master Akademi benar-benar tercengang. Dan tentu saja, hal itu terkait dengan bagaimana Wahna dapat mengetahui makna di balik dinding mural. Ingin rasanya menolak untuk percaya, tapi laporan yang diterima membuat Master Akademi kehilangan kata-kata dengan sejuta tanda tanya. Bagaimanapun, yang mengetahui tentang dinding mural itu adalah para pendiri Akademi. Diwariskan kepada generasi selanjutnya, yang saat ini sebagai sesepuh Akademi Buana Raya. Pun, Master Akademi dan beberapa orang tetua inti menyadari tentang dinding mural itu dari sesepuh. Selain itu, tidak ada satupun pihak yang mengetahuinya.
Dan yang sangat mengejutkan bagi Master Academy, bocah murid baru itu dapat mengetahui semuanya dengan detail. Bahkan hingga nama dan tingkatan teknik, diucapkannya dengan lancar. Sebelum waktu ini, Master Academy mendapat panggilan tiba-tiba dari seorang sesepuh. Sehingga tidak mendapatkan laporan di hari yang sama ketika memberi instruksi Ketua Balai Penegakan Hukum. Duduk di ruang aula utama, senyum berseri menghiasi wajah sang Master Academy. Berkata dengan sorot mata penuh harapan. Anak ini usianya masih sangat muda, dan yang termuda dari seluruh murid, tapi memiliki pemahaman yang luar biasa. Kultivasinya pun sudah setinggi itu di usianya. Akademi kita benar-benar kedatangan seorang jenius tiada tara. Imbuh Master Academy. Senyumnya semakin semeringah. Ketua Balai Penegakan Hukum mengangguk dan menambahkan. Bocah itu datang bersama Ketua PON. Master. Master Academy langsung menoleh. Oh, Senior PON. Ketua Balai Penegakan Hukum kembali mengangguk, menegaskan kemudian. Berdasarkan laporan dari Ketua Balai Misi, bocah ini melakukan hal yang luar biasa pada proses uji kelayakan. Apa itu? Desak Master Academy ingin tahu. Sesuai dengan laporan yang diterimanya, Ketua Balai Penegakan Hukum menyampaikan semua peristiwa pada proses uji kelayakan di distrik Nabrajem. Tidak hanya prosesnya, bahkan ucapan dan tindakan konyol yang dilakukan Wahna, juga disampaikan kepada Master Academy. Mendengar ini, sang Master Academy tertegun pada awalnya. Namun kemudian, dia tertawa lepas, terbahak-bahak hingga menggema di ruang aula. Aku menyukainya. Aku menyukainya. Hahaha. Sahut Master Academy terus tertawa, lalu berkata dalam tawanya yang sedikit mereda. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana wajah Sanwu mengetahui ini. Sosok Sanwu yang disebutkan oleh Master Academy merupakan orang yang memiliki ide dan metode dalam pelaksanaan uji kelayakan. Dan patut pula diketahui, Sanwu adalah seorang Master Academy bagi Akademi Seribu Langit. Masukkan bocah itu ke pelataran khusus. Berikan sumber daya yang dia inginkan. Perintah Master Academy tiba-tiba. Ketua Balai Penegakan Hukum menghela napas panjang, menjawab dengan ekspresi sesal. Master, aku sudah menawarkannya. Tapi bocah itu langsung menolak, dan tetap ingin berada di pelataran luar. Menolak? Ulang Master Academy terkejut, langsung bertanya. Apa alasannya? Ketua Balai Penegakan Hukum menjawab dengan ekspresi sedikit rumit. Bocah itu malah bertanya padaku. Apakah pelataran luar merupakan bagian dari akademi? Tentu saja aku mengiyakan. Tapi ada yang aneh dari pertanyaan bocah ini. Seperti tersirat sebuah makna di dalam pertanyaannya. Aku juga ingin bertemu Ketua PON, tapi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Imbu Ketua Balai Penegakan Hukum. Master Academy mengerutkan kening. Pertanyaan yang dilontarkan oleh murid baru itu memang mengandung makna tersendiri menurutnya. Termenung sejenak, Master Academy memberi instruksi. Bocah ini benar-benar cerdas. Coba perhatikan pelataran luar. Kita harus mengetahui lebih banyak. Dan satu lagi, tetap rahasiakan apapun tentang anak ini. Pelataran luar. Melihat Lingga sedang berlatih di halaman belakang rumah Aksara, Lina bergegas menghampiri dan melapor. Saudara Lingga, ada 2 murid elit di pintu gerbang pelataran. Menghentikan latihannya, Lingga menoleh. Apa yang mereka lakukan? Aku tidak tahu, tapi mereka ingin bertemu dengan ketua pelataran luar. Jawab Lina. Di pintu gerbang pelataran luar, 2 orang murid elit sedang duduk di teras pos penjagaan. Semua murid pelataran luar yang lewat ataupun sengaja menyapa, mereka membukukan badan sebagai tanda penghormatan. Tidak lama berselang, Lingga datang menyapa. Salam, senior. Aku ketua pelataran luar. Apakah ada sesuatu yang harus kami lakukan? Kedua murid elit itu tersenyum. Salah seorang berkata, aku mencari adik junior kami. Wahna, apakah dia ada di sini? Di rumah Aksara apa dia tinggal? Mendengar Wahna disebut sebagai adik junior, Lingga, Lucy, Lina, dan beberapa orang murid yang lain langsung tertegun lama. Semua orang tidak menyangka bahwa Wahna yang belum genap 1 bulan menjadi murid baru telah memiliki hubungan baik dengan murid elit yang bagi mereka terlalu jauh untuk dibayangkan. Dengan semangat Lingga menjawab, senior, saudara Wahna sedang keluar. Dia berburu di hutan pegunungan Kubrem bersama beberapa orang murid. Berburu? Ulang serempak kedua murid elit, sedikit terkejut dan saling menatap untuk sesaat. Baiklah, jika dia datang, sampaikan padanya bahwa kami ingin menemuinya. Ujar salah satu murid elit, kemudian meninggalkan area pelataran luar. Sejak kapan saudara Wahna memiliki hubungan baik dengan murid elit? Bukankah dia di sini belum genap sebulan? Gumam Lina dengan ekspresi bingung. Lingga hanya mengangkat tangan dan kedua bahu. Dia sendiri pun bertanya-tanya di dalam hati. Pegunungan Kubrem. 3 hari telah berlalu, kelima rekan Wahna telah merasakan manfaat baik dari pelatihan yang mereka jalani. Kemacetan kultivasi yang sempat mereka alami, kini benar-benar hilang dari bayang-bayang. Semua telah menerobos 1 tingkat lebih tinggi. Ucapan terima kasih terlontar berulang kali. Berkat saran dan metode yang Wahna terapkan, tidak ada hambatan dalam proses penerobosan yang mereka lalui. Dan saat ini, teman-teman Wahna sibuk memanen bagian monster yang berguna. Sedangkan Wahna, dia bersandar pada dinding gua, memeriksa panel sistem di dalam pikirannya. Menekan tombol tambah di samping ikon tubuh naga kuno hingga batas yang diizinkan. Wahna ingin meningkatkan daya tahan tubuhnya sendiri. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Kekuatan tubuh naga kuno telah bertambah 200 poin. Level saat ini adalah 535/30.000. Sistem. Ting. Poin sistem berkurang 1,5 miliar. Selaras dengan suara dering notifikasi sistem, Wahna menekan tanda tambah pada ikon kultivasi hingga batas poin pengalaman yang dia miliki. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah menerobos ke tahap penyempurnaan roh tingkat ke-7. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah menerobos ke tahap penyempurnaan roh tingkat ke-8. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah menerobos ke tahap penyempurnaan roh tingkat ke-9. Saat itu juga, fluktuasi energi di sekeliling Wahna menguat. Terus bergolak. Mengalir deras ke seluruh tubuh seperti banjir bandang. Mendapati gerakan energi yang tiba-tiba ini, Oka berseru seketika.
Dia menerobos. Tidak bisa tidak, semua orang memperhatikan dengan pikiran rumit. Adalah jelas kondisi saat ini merupakan proses penerobosan tingkat kultivasi. Tetapi tidak sedikit pun Wahna dalam posisi meditasi. Dengan tatapan aneh, Moyo berkomentar takjub. Dia benar-benar menerobos. Hanya dengan bersantai seperti itu, dia bisa menerobos. Alangkah tidak adilnya dewa padaku. Aku harus bermeditasi begitu lama untuk melakukan penerobosan. Tapi orang ini menerobos sambil menggoyangkan kakinya. Imbu Moyo dengan ekspresi ambigu. Heran dan kesal agak sulit dibedakan. Heru juga menimpali dengan bingung. Terobosan ini berada di tahap apa? Fluktuasi energi barusan sangat kuat. Sementara kelima rekan menatap heran penuh takjub, Wahna masih tenggelam dalam pikirannya. Bab ke-53. Ingin melihat perubahan yang terjadi, Wahna membuka panel profilnya. Nama, Wahna Rahmu. Ras, manusia. Kultivasi, tahap penyempurnaan roh tingkat ke-9. Poin pengalaman, 1,972,00 95.550.000 tambah. Kekuatan tubuh, naga kuno, 535/30.
1000 tambah. Energi mental. 141 per 10.000. Keterampilan aktif. Teknik tinju bumi 1 per 20. Teknik pedang surgawi 3 per 10. Teknik telapak dewa 4 per 10. Teknik cermin semesta tingkat surgawi 0 per 10. Keterampilan pasif. Teknik pernapasan 6 per 10. Teknik mata dewa 4 per 10. Teknik langkah angin 8 per 10. Teknik pemulihan 7 per 10. Teknik teleportasi 5 per 10. Teknik anti tekanan 9 per 10. Keahlian. Array Master 3 per 10. Penempah 3 per 10. Elemen. Api, chaos, angin, kegelapan, petir, cahaya. Kupon undian. 1. Ruang penyimpanan. 10.000 meter kubik tambah. Pedang dewa tingkat legendaris buka selengkapnya. Poin sistem. 4,5999999.000 PTS. Versi sistem. 2,0. Sepertinya aku harus berlatih teknik cermin semesta. Wahna berencana dalam pikirannya. Begitu Wahna membuka mata, ia tertegun bingung. Kelima orang teman sedang memandangnya dengan tatapan butuh penjelasan. Moyo langsung bertanya untuk memastikan. Saudaraku, apakah kamu menerobos? Wahna tersenyum. Kebetulan. Kebetulan. Ulang serempak semua orang tanpa sadar. Semakin melebarkan mata menatap Wahna. Moyo menggelengkan kepala. Berkata dengan frustasi. Kamu sambil menggoyangkan kakimu dengan bahagia. Kemudian kamu menerobos dengan energi yang begitu kuat. Dan itu adalah kebetulan. Ya, dewa, makhluk apa sebenarnya temanku ini? Wahna langsung tertawa, terlebih dengan melihat ekspresi Moyo, menunjukkan seolah ada penyesalan hidup yang luar biasa. Besok kita harus kembali. Apakah kalian akan menjual hasil buruan? Tanya Wahna mengalihkan pembicaraan. Akademi Buana Raya. Di hari yang sama, Tetua Pon dan Dayu kembali ke Akademi Buana Raya. Begitu memasuki pintu gerbang utama, Tetua Balai Penegakan Hukum sudah berdiri menyambut. Selamat datang kembali, Tetua Pon. Master Akademi telah menunggu. Sapa Tetua Balai Penegakan Hukum dengan hormat. Tetua Pon adalah sosok yang sangat dihormati dan disegani, baik oleh semua murid maupun para tetua. Bahkan sang Master Akademi harus bertindak hati-hati jika berbicara dengannya. Di samping itu, Tetua Pon merupakan bagian dari sesepuh Akademi Buana Raya. Kontribusinya sangat besar terhadap perkembangan Akademi dari waktu ke waktu. Dari segi kekuatan, Tetua Pon telah berada pada tahap Satria Suci. Meskipun lebih rendah dari kekuatan Master Akademi, namun daya tempurnya cukup membuat siapapun berpikir 1000 kali. Melihat Tetua Pon berada di ujung pintu ruang aula, Master Akademi segera menyapa. Kakak, aku telah menunggumu. Tetua Pon tersenyum, sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Kebetulan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan bersama Master. Mengingat otoritas statusnya, begitu mendengar perkataan Tetua Pon, Tetua Balai Penegakan Hukum melangkah mundur, siap meninggalkan ruangan. Namun Tetua Pon langsung menghentikan. Tetua Balai, Tetua tidak harus meninggalkan ruangan. Sesuatu yang akan aku bicarakan menyangkut akademi kita. Mengambil duduk, Tetua Pon bertanya lebih dulu. Master, ada apa? Ini terkait dengan seorang murid baru di pelataran luar. Sahut Master Akademi dengan ekspresi serius. Kemudian, Master Akademi menyampaikan secara detail bahwa seorang murid baru dapat memahami makna di balik dinding mural. Yang mana hingga kini, hanya sebagian kecil orang yang mengetahui. Itu pun sekedar mengetahui. Apa yang disampaikan oleh Master Akademi, diamini oleh Tetua Balai Penegakan Hukum. Termasuk penolakan Wahna untuk dimasukkan dalam pelataran khusus. Mendengar penyampaian panjang lebar dari Master Akademi dan Tetua Balai Penegakan Hukum, Tetua Pon mengerutkan kening pada awalnya. Tapi begitu Tetua Balai Penegakan Hukum mengatakan tentang tindakan konyol pada uji kelayakan di distrik Nabrajem, Tetua Pon langsung tersenyum. Dia tahu siapa yang sedang dibicarakan. Menghela napas sebentar, Tetua Pon berkata dalam senyumnya. Anak itu memang tidak sesederhana yang kita lihat. Dan apa yang terjadi pada uji kelayakan di distrik Nabrajem, memang benar adanya. Selain itu, apakah kalian berdua mampu melihat kedalaman tubuh bocah itu? Bahkan aku tidak. Imbu Tetua Pon menyesap teh sambil melirik ekspresi kedua lelaki tua di hadapannya. Kakak benar. Seolah seluruh tubuhnya merupakan lubang hitam yang dalam. Angguk Master Akademi. Mengamini perkataan terakhir Tetua Pon. Tetua Pon menghela napas sejenak. Lantas menatap Master Akademi. Master, anak itu memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan pemuda seusianya. Bahkan dengan kita yang sudah hidup ratusan tahun. Selain itu, apakah kamu tahu bahwa kakak sepupumu telah terbebas dari racun jiwa? Imbu Tetua Pon mengejutkan Master Akademi. Terbebas dari racun jiwa. Sergah Master Akademi seketika berdiri. Kakak, apakah yang kamu katakan ini benar? Sangat beralasan bagi Master Akademi untuk terkejut sekaligus gembira. Raja Kerajaan Liba adalah kakak sepupunya. Sedangkan Tetua Pon merupakan saudara angkat bagi Raja Liba. Master Akademi sangat tahu bahwa kakak sepupunya telah terbaring dalam kurun waktu yang sangat lama. Hingga berita mengejutkan ini terdengar. Belum ditemukan adanya penawar untuk racun yang bersarang di dalam tubuh Raja Liba. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab Akademi Buana Raya sedikit mengalami tekanan dari pihak lain yang bertentangan. Tetua Pon tersenyum. Termasuk sisa racun di tubuhku, kini telah lenyap. Jika tidak, mana mungkin kultivasiku meningkat lebih tinggi. Tetua Balai Penegakan Hukum langsung berdiri. Selamat, Tetua Pon. Akhirnya racun itu sirna dari tubuhmu. Menjatuhkan tubuhnya pada dudukan kursi, Master Akademi menatap Tetua Pon dengan serius. Kakak, siapa orang hebat yang membuat penawarnya? Mendengar pertanyaan ini, Tetua Pon memiliki keinginan untuk memukul kepala sang Master Akademi. Dia menggerutu di dalam hatinya. Kenapa orang ini otaknya tidak bekerja? Bukankah alur kalimatku sudah jelas? Bocah yang kalian bicarakan sejak tadi adalah sosok pemberi penawar itu. Jawab Tetua Pon, masih tetap tersenyum dan kembali menyesap teh. Apa? Anak itu? Serga serempak Master Akademi dan Tetua Balai Penegakan Hukum terkejut bukan kepalang. Keduanya menjatuhkan rahang, membelalakan mata lebar-lebar. Tapi di 2-3 napas berikutnya, Master Akademi tertawa gembira.
Hahaha, akademi kita bukan hanya kedatangan seorang jenius, tapi juga penyelamat kerajaan Liba. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Sesaat setelah tenang, Tetua Pon angkat bicara dengan ekspresi sangat serius. Rahasiakan tentang hal ini. Bocah itu juga tidak tahu bahwa yang dia selamatkan adalah Paduka Raja. Dengarkan baik-baik. Aku telah menemukan adanya gelagat pemberontakan dari Akademi Seribu Langit. Sasaran utama mereka adalah melemahkan kekuatan kerajaan. Sebaiknya kita jangan sampai lengah. Pungkas Tetua Pon. Pegunungan Kubrem. Hari berganti, di pagi hari di dalam gua. Kelompok 6 orang Wahna bersiap untuk kembali ke akademi. Namun tiba-tiba, dengan jari telunjuk mengacung lurus pada bibirnya, Wahna memberi tanda untuk diam serius. Ada apa? Bisik Wija bertanya. Wahna tidak menjawab, tetap memberi tanda untuk diam. Tapi di saat berikutnya, dengan jari telunjuk yang masih menempel di ujung bibir, ia menunjuk arah ke pintu gua. Betapa terkejut Moyo dan 3 yang lain. Mereka melihat ada banyak orang dari murid Akademi Seribu Langit sedang berlalu lalang di sekitar gua. Di sekitar gua, satu dari sekian murid Akademi Seribu Langit tampak kebingungan. Aku sempat merasakan jejak aura kakak senior berhenti di sini. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Cari terus jejaknya. Kita akan mendapat masalah jika tidak bisa menemukan mereka. Perintah salah murid senior. Kelima rekan Wahna saling bertukar pandang untuk sesaat. Lantas menatap Wahna dengan ekspresi penuh tanya. Wahna tampak tersenyum aneh. Terlihat sedang menjentikan jari, lurus ke arah sekelompok murid yang berada di luar gua. Biur! Biur! Suara benturan air terdengar keras beriringan. 2 orang murid jatuh ke sungai dangkal secara tiba-tiba. Para murid di sekitar bereaksi seketika, menghunus senjata masing-masing, langsung mengambil posisi siaga bertarung. Siapa? Cepat keluar. Jangan jadi pengecut. Pekik seorang murid. Matanya melebar marah, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tepat ketika suara itu jatuh. Jatuh pula murid yang memekik itu ke dalam sungai. Biur!